Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk tempat ini. Tuhan sudah setiap hati kami Tuhan, membuka setiap hati kami Tuhan. Tengah wabah ini dan kekuatan kami, Kau pasti akan melakukan sesuatu perkara yang heran yang tidak dapat kami selami, tidak dapat kami mengerti. Semuanya itu hanya berkat karena tangan-Mu saja Tuhan. Yang terjadi dalam dunia ini hanya karena-Mu saja. Tidak ada hal yang kebetulan terjadi di dunia ini Tuhan, melainkan semuanya bekerja sesuai dengan rencana-Mu saja. Kami akan menerima firman ini Tuhan, Kau mau tanam firman ini Tuhan dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Doa ini kami balaskan dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya akan mengambil tema firman Tuhan hari ini tentang rencana Tuhan. Kita mau buka ayat mas kita di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin saudara. Ayat ini memang sudah sering kita dengar, ayat ini memang sering kita baca. Tetapi saya mau mengingatkan lagi tentang rancangan Tuhan, tentang rencana Tuhan. Rancangan Tuhan dan rencana Tuhan pasti berbeda dengan manusia. Sesama manusia pun rancangan dan rencananya pasti berbeda. Walaupun yang memiliki tujuan yang sama, pasti setiap orang akan berbeda merencanakan untuk mengambil tujuan tersebut. Demikian juga Tuhan. Ia mempunyai rencana. Rencananya itu sangat heran, sangat tidak bisa kita mengerti oleh akal pikiran manusia. Oleh sebab itu, jika suatu rencana akan berhasil, jika didasari dengan pemikiran yang matang, tidak mungkin rencana itu akan berhasil kalau tidak kita pikirkan dulu matang-matang. Seperti yang ditulis di dalam Lukas 14 ayat 18 sampai 30, kita baca. Oh maaf saudara, Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak butuh dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jika kita mempunyai suatu rencana tanpa ada pemikiran yang matang, akan terjadi hal seperti ini. Kita akan langsung saja maju. Kita istilahnya bonek. Kita tidak memikirkan hal-hal yang akan terjadi di depannya. Kita tidak bisa mengantisipasinya. Oleh sebab itu, sebuah rencana harus dibutuhkan pemikiran yang matang. Begitu juga rencana Tuhan akan kehidupan kita. Tuhan pasti sudah memikirkan secara matang apa rencananya dalam kehidupan kita. Untuk mengerti rencana Tuhan, kita harus mengerti pemikiran Tuhan. Tetapi pemikiran Tuhan itu berbeda dengan manusia. Pemikiran Tuhan tidak sama dengan kita. Pemikirannya sangat jauh. Kita tidak bisa menggapai pemikirannya. Seperti yang ditulis di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-17.
Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Dengan ayat ini kita pasti tidak bisa mengetahui pikiran Tuhan. Terus bagaimana kita bisa tahu rencana Tuhan kalau kita tidak bisa mengetahui pemikiran Tuhan? Sebelum saya memberitahukan bagaimana kita bisa mengetahui pemikiran Tuhan, kita akan maju dulu di dalam perbedaan pikiran manusia dan pemikiran Tuhan. Yang pertama, manusia memikirkan hal-hal yang menyenangkan dirinya atau menguntungkan dirinya. Manusia biasaan banyak dari manusia hanya memikirkan tentang dirinya. Manusia bersifat egois. Ia memikirkan apa yang untung baginya, sehingga tidak rugi. Begitu kebanyakan manusia untuk berpikir. Tetapi Tuhan memikirkan untuk umatnya. Di dalam Lukas 12 ayat 4-7, Lukas 12 ayat 4-7, Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat buat apa-apa lagi. Langsung ayat ke-6, bukankah burung pipit dijual 5 ekor duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung jumlahnya semua. Terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan menganggap kita lebih berharga daripada seekor burung pipit. Itu pun kalau Tuhan menganggap kita sebagai umatnya, bukan kita yang beranggapan sendiri bahwa kita umat Tuhan. Enggak selalu orang Kristen yang datang ke gereja bisa dikatakan umat Tuhan. Itu hanya pengakuan dirinya sendiri. Tuhan hanya kita akan dilindungi, kita akan lebih berharga di mata Tuhan jika Tuhan yang menganggap kita sebagai umatnya. Sebagai contoh seperti gini, misalnya saya sering bertamu di rumah teman saya. Misalnya saya sering bertamu di rumahnya Bapak Yonatan. Apakah dengan keseringan saya bertamu di rumah Bapak Yonatan, Bapak Daniel menganggap saya sebagai anaknya? Tentu tidak kan. Begitu juga umat Kristen. Jika kita sering datang ke gereja, Tuhan masih belum menganggap kita jadi umatnya. Hanya kita yang menganggap, kita mengklaim diri kita sebagai umat Tuhan. Lalu bagaimana supaya Tuhan bisa menganggap kita sebagai umatnya? Yaitu kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya, kita melakukan hal-hal yang disukainya. Kalau saya misalnya sering datang di rumahnya Bapak Yonatan, lalu saya sering ngasih, sering berbuat baik kepada orang tuanya, dengan begitulah kan hatinya tersentuh, kan lihat tuh arah ini kok baik ya, arah ini kok apik ya, wis tak anggap jadi anak. Begitu juga dengan Tuhan, kalau kita juga melakukan hal yang disukai Tuhan, Tuhan akan menganggap kita menjadi umatnya, Tuhan akan menganggap kita menjadi anaknya. Oleh sebab itu sangat penting jika kita dianggap umat oleh Tuhan, bukan kita mengklaim sebagai umat Tuhan. Sekarang percuma kalau kita mengklaim sebagai umat Tuhan tetapi Tuhan tidak mengakui, kita sama aja nasibnya seperti orang-orang dunia. Dan Tuhan memikirkan keselamatan kita. Dilihat dari mana? Dia rela mati di atas kayu salib. Mungkin orang sudah selesai dengar, oh iya Tuhan mati di atas kayu salib. Tetapi apakah kita tidak tahu pengorbanan Tuhan di atas kayu salib? Sebagai contoh saya kasih seperti gini. Ada seseorang jalan-jalan di hutan bersama seekor anjing misalnya. Lalu anjing itu lepas dari pengawasan orang itu dan berkeliaran di hutan. Pasti orangnya mencari di mana anjingnya hingga mencari sampai ketemu. Dan setelah ketemu ternyata anjing tersebut dihadang oleh seekor singa yang kelaparan. Lalu apa yang dilakukan orang ini? Apakah dia mau menyelamatkan anjing itu atau ditinggal kabur? Jika yang menyelamatkan anjing itu, orang ini pasti mati, diterkam singa.
Dan kebanyakan manusia memikirkan keselamatan sendiri. Allah harus biarno, anjing kok aku bisa beli lagi, masih banyak anjing. Tetapi Tuhan berbeda. Tapi Tuhan melihat jika saya seorang manusia di dalam maut dan harusnya ia mati, Tuhan mau menggantikannya. Tuhan mau turun dari katanya. Jika kita lihat manusia dengan anjing, derajatnya lebih tinggi mana? Pasti manusia. Kalau Tuhan dengan manusia, pasti jauh lebih tinggi Tuhan. Ia rela mau mati dengan makhluk yang derajatnya lebih rendah daripadanya. Begitu pengorbanan Tuhan. Bisa saja Tuhan melihat pada saat manusia itu jatuh dalam dosa, ia membuang manusia. Ia bisa membuat makhluk lain yang bisa menyembahnya dalam yang sesuai keinginannya. Itu bisa terjadi. Tetapi kenapa Tuhan tidak melakukannya? Karena Tuhan sangat mencintai kita. Ia mau mati bagi manusia yang dimana derajatnya lebih rendah daripadanya. Itu pengorbanan yang sangat tidak bisa manusia lakukan. Kalau sesama manusia mungkin mereka masih mau mati, tapi bagaimana dengan manusia, dengan hewan atau tumbuhan yang derajatnya lebih rendah dari mereka? Tidak mungkin ada orang yang mau mati bagi mereka. Dan selanjutnya kita mau maju perbedaan pikiran tentang manusia. Rencana manusia kadang mempunyai maksud yang tersembunyi. Kalau Tuhan 100% menyelamatkan umatnya, manusia selalu merancangkan sesuatu dan di dalam rencananya selalu ada maksudnya. Kita mau baca juga Lukas 20 ayat yang ke-20. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-ngamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada pewenang dan kuasa wali negeri. Beginilah rencana manusia. Ya, seolah-olah merencanakan sesuatu yang baik, tetapi di dalam perencanaannya selalu ada maksud yang tersembunyi. Entah maksud itu maksud yang licik atau maksud yang baik. Seperti contohnya jika kalau kaum muda, misalnya seorang cowok memberikan hadiah kepada seorang wanita, kan selalu ada maksudnya. Tak mungkin hanya sekedar memberi hadiah. Jika maksudnya baik, dia pasti akan mau menggait wanita tersebut. Jika motifnya buruk, akhirnya membuat cemburu wanita lain. Seperti gitu manusia, ia tidak bisa 100% murni dalam merencanakan. Selalu ada sesuatu yang di balik perencanaannya. Dan selanjutnya, manusia merencanakan cuma beberapa langkah ke depan, tapi Tuhan merencanakan dari awal sampai akhir, dari permulaan sampai akhir. Jika kita mau usaha, pasti kita merencanakan anggaran, modal, lalu tempatnya, lalu kawasannya ini ramai atau enggak. Kita bisa memprediksi hanya beberapa langkah ke depan. Kita tidak bisa memprediksi bagaimana sampai kita mengakhiri pekerjaan itu atau sampai benar-benar berhasil. Itu adalah sesuatu yang di luar kendali manusia. Dalam perencanaan ke depan pasti ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi perencanaan tersebut, sehingga manusia itu akan dibuat bimbang. Memang usahanya berhasil, tapi ada suatu faktor yang datang, suatu hambatan dalam usahanya. Jika yang punya perencanaan dari awal, ia tidak mungkin akan bimbang mengambil keputusan. Tapi tidak mungkin itu terjadi. Pasti ada perencanaan yang di luar rencana manusia yang akan datang, dan itu membuat mereka bimbang. Beda dengan Tuhan. Tuhan merencanakan kita, merencanakan keselamatan untuk kita dari awal dunia terjadi sampai akhirnya. Itu berjalan sesuai rencana Tuhan. Tidak ada suatu hal yang membuatnya bimbang. Karena kenapa nggak bimbang? Karena Tuhan tahu langkah-langkahnya. Pasti akan terjadi ini, pasti ini akan terjadi. Dan Tuhan tahu cara mengantisipasinya. Oleh sebab itu,
Itu perbedaan, hanya perbedaan antara pemikiran kita dan pemikiran Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan pemikiran Tuhan, karena ia adalah sumber dari hikmat. Lalu selanjutnya, bagaimana kita bisa mengetahui pemikiran Tuhan? Kan katanya pemikiran Tuhan itu jauh dari akal manusia, dan pemikiran Tuhan itu sangat tidak mungkin kita capai. Ya caranya cuma satu, kita dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan kita tahu pemikiran Tuhan. Loh, gimana cara mengetahuinya? Bukan kita yang mencari, tapi Tuhan yang memberitahu. Tuhan akan memberitahu setiap pemikirannya kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada orang-orang yang dekat padanya. Untuk dekat dengan Tuhan saya tidak akan bahas karena sering kita dengar. Langkahnya cuma baca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Cara mendekatkan cuma itu. Bagaimana seorang yang tidak dekat mau mencurahkan pikirannya ataupun isi hatinya? Jika kita tidak dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak mungkin mencurahkan isi hatinya, tidak mungkin mencurahkan pemikirannya, rencananya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu dekat dengan Tuhan ini sangat penting agar kita tahu cara berpikir Tuhan, cara rencananya. Memang nggak semuanya pemikiran Tuhan akan ditumpahkan pada kita. Kita akan diberikan sesuatu yang penting-penting saja. Lalu kita maju. Tuhan mempunyai rencana secara individu dan secara global. Kita mau maju dulu rencana Tuhan untuk setiap individu. Rencana Tuhan untuk setiap individu. Saya berikan suatu pertanyaan dahulu. Apakah rencana untuk pribadi, untuk tiap-tiap pribadi bisa gagal? Jawabannya bisa. Rencana Tuhan untuk tiap pribadi kita bisa gagal, untuk tiap manusia bisa gagal. Seperti contohnya Saul di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-28. Samuel 15 ayat yang ke-28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengupayakan daripadamu jabatan atas raja Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Rencana Tuhan semula untuk Saul adalah supaya tetap menjadi raja sampai akhir hayatnya. Tetapi rencana itu gagal karena Saul banyak melanggar perintah-perintah Tuhan. Nanti rencana Tuhan dalam kehidupan kita bisa gagal kalau kita tidak bekerja sama dengan baik dengan Tuhan. Jika kita sering melanggar perintahnya, jika kita sering melakukan apa yang tidak disukainya. Lalu supaya rencana Tuhan berhasil dalam hidup kita cuma melakukan taat dan percaya. Ini yang penting. Kita harus taat. Taat apa? Taat akan semua hal yang diperintahkan Tuhan. Percaya apa? Kemungkinan rencana Tuhan tidak semulus, tidak segampang yang kita pikirkan. Rencana Tuhan mungkin seakan-akan membawa kita kepada maut, tapi rencana Tuhan itu hasilnya akan indah, dan keindahan itu melebihi dari proses yang kita alami. Kita hanya percaya saja, jangan bersungut-sungut. Kalau seperti contoh lainnya, saya ambil tentang Yusuf. Yusuf direncanakan menjadi penguasa sejak umur sejak kecil. Ia akan menjadi penguasa di dunia. Tetapi apakah dengan gampangnya Yusuf mencapai penguasa itu? Dari kecil dia cuma duduk-duduk di rumah ayahnya, lalu setelah besar tiba-tiba sengaja ketemu Fir'aun, diajak ke Mesir dan dijadikan penguasa. Nah gitu kan ceritanya. Banyak hal yang dialami Yusuf, banyak pengorbanan yang ia alami, seperti dibenci saudaranya, lalu difitnah, penjara, dilupakan. Tanpa pengorbanan itu, Yusuf tidak akan menjadi raja.
tanpa proses Tuhan justru kita akan menjadi raja yang hebat. Jika kalau tanpa proses ujuk-ujuk justru jadi penguasa, wah ia bisa bertindak sesuka hati, ia bisa menjadi seorang yang tidak bijak, malah menjadi seorang yang otoriter. Tetapi berkat karena proses Tuhan yang ia lalui, ia menjadi seorang yang bijak, ia menjadi seorang yang tahu akan apa yang baik, apa yang buruk. Lalu selanjutnya, rencana Tuhan dalam taraf internasional yaitu keselamatan. Tuhan sudah merencanakan ini dari awal manusia berdosa sampai dunia ini berakhir. Gimana buktinya? Banyak pada saat Nabi Daniel mendapatkan penglihatan-penglihatan. Tuhan sudah menceritakan apa yang terjadi di dunia berikutnya. Apa yang dan Yohanes apa yang terjadi pada masa-masa kekelaman itu. Tuhan sudah merencanakan semuanya dan tidak ada yang miss, tidak ada yang meleset. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terjadi di dalam dunia ini adalah seizin Tuhan. Seperti dalam kisah Ayub. Oh, next. Nah, ada pertanyaan, apakah rencana keselamatan ini bisa gagal? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena Tuhan sudah mengaturnya. Tidak mungkin Tuhan merencanakan sesuatu yang membuatnya gagal. Semua yang berjalan di dunia ini adalah seizin Tuhan. Seperti Ayub mau dicobai oleh iblis, harus minta izin pada Tuhan. Lalu di dalam kitab Wahyu hanya kata-kata tertulis, ia diizinkan untuk merusak manusia yang tidak bercerai, ia diizinkan untuk tidak merusak anggur. Semua yang terjadi di bawah kendali Tuhan, tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba. Termasuk dengan wabah yang melanda kita, yang corona ini, Tuhan mengizinkannya. Pasti ada maksud di dalam setiap event yang Tuhan berikan untuk umatnya. Cara dunia memang ini sangat tidak enak, tapi ini dikerjakan hanya untuk umatnya, bukan untuk orang lain. Semua rencana Tuhan pasti tersusun rapi, tidak akan kacau dan akan berurutan. Oleh sebab itu kita mau terus dekat pada Tuhan, kita harus mau terus mendekatkan diri padanya agar Tuhan mau membukakan pikirannya pada kita, agar Tuhan mau mencurahkan isi hatinya pada kita, supaya kita bisa menjadi bijak di akhir zaman ini, supaya kita bisa mengetahui rencana Tuhan dan mengetahui hal-hal yang akan terjadi ke depan di dalam dunia ini. Sebagai ayat terakhir kita mau baca dalam Mazmur 92 ayat yang ke-6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Pekerjaan Tuhan sangat besar, pekerjaan Tuhan sangat dalam. Tidak ada orang yang dapat mengetahuinya. Kalau tidak Tuhan memberitakan, kalau tidak Tuhan mencurahkan isi pikirannya kepada orang tersebut. Demikian firman Tuhan. Semoga dapat memberkati saya dan saudara. Kita mau pujikan pujian jalan kita ke Selam.
kami mengerti rencana Tuhan, kami harus akrab dengan Tuhan. Kami harus setiap hari, makin hari makin dekat kepada Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan di hadirat, sangat besar, sangat ajaib arti kehadiran dalam hidup kami. Sebab itu tolong kami Tuhan, saat kami mesbah keluarga tiap malam, kami menerima renungan-renungan dari saudara-saudara. Setiap kali kami datang kepadamu saat teduh, biar kami menikmati kehadiran Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan baru, pengharapan baru, penghiburan baru, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan tetap tenang, tidak tergoyahkan Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kami, apapun yang terjadi di hadapan kami percaya semua seizin Tuhan. Dari mana kami bisa mengerti seizin Tuhan, karena kami tahu rencana Tuhan. Sebab terus tolong kami Tuhan, tarik kami, berikan kami roh yang suka berdoa, berikan kami roh yang suka baca firman Tuhan, supaya kami terus dapat mengerti hati Tuhan, dapat mengerti rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami malam ini, yang terlibat dalam live streaming, juga mereka semua saudara kami yang ada di rumah. Tuhan berkati roh kami, berkati jiwa kami, tubuh kami, sehingga kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tetap sehat, tetap kuat karena penyertaan Tuhan, dan kami dapat melayani Tuhan. Kami dapat terus bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan hari-hari ini dengan kekuatan yang daripada-Mu. Perlindungan Tuhan terus harus ada dalam hidup kami, terus menyertai kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami kerjakan, terutama di dalam kami Tuhan memperhatikan atau merawat roh kami. Tuhan terus tolong kami, berikan hikmat, berikan sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon pimpinan Tuhan. Kami boleh terus ada dalam sukacita Tuhan, sehingga kami boleh jalani hidup ini tiap-tiap hari dengan hati yang tenang, hati yang kuat, hati yang terus bersukacita. Terima kasih Bapa di surga. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita angkat tangan kita. Tuhan